9 dikali 2 berarti 1, dan 8 berarti 18. Berarti 9 kali 3 27. 9 dikali 4 36. 9 kali berapa? 5 45. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cik Gus. Semoga kalian dapat manfaat ilmu yang banyak dari channel ini. Oke, bulan kemarin kita sudah belajar tentang FPW KPK. Tentang mencari FPW KPK, berarti kalian sekarang saat ini kita lanjut ke pecahan. Namun sebelum kita lanjut ke pecahan, banyak sekali mungkin yang kelas 4 ini banyak yang perkaliannya masih belum hafal. Nah, bagaimana caranya? Tidak perlu pusing-pusing dengan matematika, kita buat menjadi lebih menarik. Oke, untuk perkalian buat saya, kalian hanya cukup untuk menghafalkan perkalian 2, 3, dan 4 saja. Kalau untuk perkalian 1 dan 5 tentunya akan lebih mudah. Sudah kalau perkalian 5 belakangnya pasti 5 dan 0, bilangan 0. Kalau perkalian 1 sudah seperti bilangan itu sendiri. Nah, kalau yang mau diajarkan adalah jarimatika mulai dari perkalian 6 sampai 10 atau 6 sampai 9. Lalu nanti kalau misalkan mau belajar lagi dari 11 sampai 15 juga bisa. Mari kita mulai ya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dengan simbol angkanya dulu. Kalau 6 kita pakai ini. Yang penting jarinya kan setelah 5 ada 6 muncul 1. Kalian mau boleh begini, mau boleh begini, mau boleh begini, pakai jari manis, pakai jari ini juga boleh, terserah. Yang penting bilangannya sesuai dengan setelah 5. Oke, kita sepakati ya. Ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Nanti kita akan coba, dan seterusnya juga yang sebelah bilangan yang akan dikalikan juga sama. 6, 7, 8, 9. Oke. Syaratnya gimana syaratnya? Syaratnya adalah bilangan yang yang keluar ini nilainya satunya 10. Sedangkan yang dilipat nilainya satuan. Oke. Yang berdiri nanti akan dijumlahkan, sedangkan yang dilipat akan dikalikan. Oke. Oke, yang pertama kita ambil contoh bilangannya berapa ya kira-kira. Misalkan kalian belum hafal perkalian 7 misalkan, tapi 7-nya dimulai dengan bilangan yang sama setelah 6 ke atas. Misalkan 7 dikali 8, kita buat ya. 7-nya seperti ini, 7, karena setelah 5, 6, 7. Dikali berapa tadi? 8 ya. Kali 8 berarti 8 keluar 3. Oke. Lalu tadi syaratnya apa? Masih ingat? Ya, betul. Syaratnya adalah yang berdiri nilainya 10-an lalu ditambah dijumlahkan. Sedangkan yang dilipat ini yang saya goyangkan ini nanti akan dikalikan. Oke, kita lihat ya. 7 dikali 8 berarti ada 10, 20, 30, 40, 50. Ada 50. Sedangkan yang dikali ada 3 dan 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Berarti 7 dikali 8 sama dengan 56. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba lagi untuk biar lebih lancar lagi. Sekarang coba perkalian 8 dikali 6. Kita buat dulu ya. 8 dan 6. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 40. 40, yang ini 2, yang ini 4.
4 dikali 2 8. Berarti 8 dikali 6 sama dengan 48. Mudah bukan? Nah, untuk yang perkalian 9, kalian boleh menggunakan jari matika atau boleh juga pakai cara yang lain. Kita pakai jari matika dulu ya. Misalkan 9 dikali berapa? 9 dikali 6. 9 dikali 6 kita buat 9. Yang ini 6. Kita hitung lagi. 10, 20, 30, 40, 50. Berarti 50. 4 dikali 1. Berarti 4. Berarti 9 dikali 6 sama dengan 54. Atau mau boleh pakai cara yang ini. Ini berarti 9 kali 1, 9 kali 2, 9 kali 3, 9 kali 4, dan seterusnya. Nah, yang dikali ini akan menjadi pembatas nanti. Lihat ya. 9 dikali 1, ya 9. 9 dikali 2, berarti 1. Dan 8, berarti 18. 9 kali 3, 27. 9 dikali 4, 36. 9 kali berapa? 5, 45. 9 kali 6, 54. 9 kali 7, 63. 9 kali 8, 72. 9 kali 9, 81. Dan seterusnya. Itu jari matika. Kenapa Pak Bu harus pakai jari matika? Oke, gini. Biasanya kalau kita sudah pintar, sudah mencapai level yang cara berpikirnya sudah jauh lebih baik, lebih cepat, biasanya akan banyak anak yang akan menghitungnya dengan cara berpikir dengan ciri-ciri biasanya matanya ke atas, atau dihitung biasanya disimbolkan dengan menghitung di luar kepala atau apalah itu istilahnya. Nah, dengan cara seperti itu berarti itu akan membebankan otak jauh lebih banyak. Nah, ketika kan menghitung dengan menggunakan beban otak yang lebih banyak, maka akan cepat mudah lelah. Nah, bedanya dengan cara kalian untuk mengaktifkan berbagai indera yang kalian punya, maka beban kerja otak kanannya akan dibagi dengan indera kalian, maka tidak akan cepat lelah dan memudahkan. Tidak harus dihafalkan semua, tapi memaksimalkan indera yang ada. Oke, tadi sudah perkalian 6 sampai 9, sekarang kita coba perkalian 11 sampai 15. Oke. Untuk perkalian 11 sampai 15, kita punya syarat khusus. Yang pertama adalah ketika melewati 11 berarti kita kan sebelumnya ada 10 kali 10, maka 10 kali 10 100 kita simpan di dalam otak. Nah, kita coba ya, sama seperti tadi, cuma nanti syaratnya berbeda. 11 juga sama, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya nanti sama, yang berdiri nilainya juga 10 atau puluhan. Lalu kita tidak menggunakan yang dilipat, tapi menggunakan yang sudah dibuka, tetapi kita akan miringkan dan kita akan bagi. Tandanya tandanya akan dikali. Kalau yang tadi yang dilipat, kalau untuk 10 ke bawah ini akan dikali, tetapi kalau yang ini nanti juga akan dikali, tapi bukan yang dilipat, tapi yang berdiri. Contoh biar nggak bingung. Misalkan berapa? 11 dikali 12. 11, ini 12. Yang berdiri nilainya 10, berarti ada 10, 20, 30. Lalu setelah itu kita miringkan. Nah, berarti tetap kita kali. Kita menggunakan jari yang sudah terbuka, yang dilipat tidak lagi digunakan. Ini 2, ini 1. 1 kali 2, 2. Berarti 11 dikali 12, 132. Berarti 11 dikali 12, 132. Mudah bukan? Kita coba lagi. Misalkan 14 dikali 13. Oke, kita buat 14 dan
13. Oke. Kita hitung yang puluhannya dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 70. Nah, setelah 70 kita akan kali 4 dikali 3 12. 70 ditambah 12 berapa? 82. Berarti 14 dikali 13 adalah 100. 70 tambah 12 82, berarti 182. Memang tadi ada penambahan karena memang yang di sini 70, lalu yang ini perkaliannya 12 lebih, jadi harus ada tambah-tambahan lagi. Jadi 70 ditambah 12 jadi 82, berarti 182. Terakhir 14 dikali 11. Coba 14 dikali 11 berapa? Yang berdiri ada 50. Lalu kita kali 1 kali 4 4. 54. Ya, 54. Berarti 14 dikali 11 adalah 154. Mudah bukan caranya? Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk belajar pecahan. Ya, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pecahan. Sebelum kita mulai ke pecahan, dasarnya adalah kita harus tahu dulu ada dua cara menyederhanakan pecahan sehingga hasilnya sudah paling efektif. Nah, cara untuk menyederhanakan pecahan ada dua, yaitu pecahan dengan bilangan yang pecahan biasa dan juga ada pecahan campuran. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jika pecahan biasa adalah syaratnya adalah jika pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya pembilang kan adanya di atas ya. Nah, penyebut adanya di bawah. Pembilangnya lebih kecil angkanya dibanding dengan yang penyebut. Maka itu bisa disebut pecahan menyederhanakan pecahan biasa. Contoh 8 dan 18. 8 kan lebih kecil dari 18. 12, 27, 40 juga 52. Caranya bagaimana? Caranya adalah sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Contoh misalkan 8 dengan 18 dibagi 2 sama-sama bisa karena dia bilangan genap. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kalau sudah tidak bisa dibagi dua-duanya berarti sudah selesai. Berarti 8/18 jika disederhanakan menjadi 4/9. Karena kalau mau dibagi 2 ini bisa, tapi 9-nya tidak bisa. Ini dibagi 3, ininya tidak bisa, ininya bisa. Syaratnya harus sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, yang kedua 12 dibagi 3 4. 27 dibagi 3 9. Kenapa nggak 2 Pak Bo? Kalau 12 nya bisa dibagi 2, 27 nya tidak bisa karena bilangan ganjil. Nah, berarti 12 dibagi 3 4, 27 dibagi 3 9. Hasilnya juga sama seperti yang di atas. Hasilnya sudah maksimal 4/9. Lalu ada lagi 40 dibagi 2 20, 52 dibagi 2 26. 20 masih bisa karena ini sama-sama bilangan genap. Lalu lanjut 20 dibagi 2 10, 26 dibagi 2 13. Nah, kebetulan ini ada bilangan prima di sini. Kalau bilangan prima sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Karena bilangan prima. Atau mau langsung 40 langsung dibagi 4 juga boleh. Dapat 10, 52 dibagi 4 juga 13. Jadi syaratnya tidak harus dibagi 2. Kalau misalkan kamu sudah punya feeling, oh ini bisa sama-sama dibagi 4, boleh langsung. Atau sama-sama bisa dibagi 5, boleh. Ya.
berarti hasilnya sama-sama 10 per 13. Gimana untuk pecahan biasa? Lebih mudah ya, karena hanya pembagian saja. Oke, lanjut untuk yang pecahan campuran. Syaratnya adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Kebalikannya dari tadi pecahan biasa. Contoh, kalau yang tadi kan 8 per 18. Kalau yang sekarang kita balik aja, 18 per 8. Jadi lebih besar ini di atas. Nah, kalau lebih besar semua, maka dia bisa jadi pecahan campuran. Karena ketika dibagi, dia bisa dibagi. Kalau ini kan dibagi lebih kecil, jadi tidak bisa. Oke. Nah, kita lihat dulu. Ada 18 per 8, ada 27 per 12, ada 15 per 40. Oh, kalau misalkan pembagian 8 mungkin kalian bisa ya. Kalau untuk pembagian 12, 40, itu syaratnya harus dikecilin dulu sampai angkanya jadi 1 digit. Maksudnya 1 digit gimana? Jadi angka 1 sampai 10 lah. Nah, contoh yang ini ya. Kita coba dulu yang 18 bagi 8. 18 bagi 8 kan dia sudah satu angka, langsung kita bagi. Syaratnya dengan cara pembagian bersusun ke bawah saja. Oke. Nah, 18 dibagi 8 dapat 2, atau perkalian berapa yang hasilnya 18, tidak boleh lebih dari 18. Berarti 8 dikali 2 sama dengan 16. 18 bagi 8 dapat 2, dikali 8 16, lalu kita kurangi sisanya 2. Karena tidak ada pembagi lagi, berarti ini menjadi sisa. Ini hasil, ini pembaginya sebagai penyebut ya. Oke, berarti gimana cara untuk menaruhnya? Caranya adalah hasil baginya sebagai satuan, sisanya sebagai pembilang, penyebutnya sebagai bilangan yang dibagi, atau penyebutnya sama aja. Oke. Nah, dari 18 dibagi 8 kita temukan hasilnya adalah 2, kita taruh 2, sisanya kita taruh di atas, lalu hasil pembaginya ada di bawah. Oke. Namun ini ada jadi hasilnya 2 per 8. Tapi ini karena dia sama-sama genap masih bisa dibagi. Jadi dibagi 2 1, dibagi 8 dibagi 2 4. Jadi 2 1 per 4. Itu untuk yang kasus pertama. Yang kedua, ini ada bilangan 12 gimana Pak Bu? Perkalian 12 aku tidak hafal. Jadi makanya kita bagi dulu menjadi 1 digit. Berarti sama-sama dibagi 3. 27 dibagi 3 9, 12 dibagi 3 4. Jadi 99 dibagi 4. Jadi sudah bisa nih perkalian 4, kalian pasti bisa. 9 dibagi 4, perkalian 4 yang hasilnya tidak boleh melebihi 9, berarti 8, karena 4 kali 2 ada 8. Berarti 9 dibagi 4 dapat 2, 4 kali 2 8, dikurang sisanya 1. Karena tidak ada hasil bagi lagi, berarti kita langsung taruh. Caranya gini, satuan, sisa, penyebut, atas, bawah, samping ya. Atas, ingat ya, atas, bawah, samping. Berarti 27 per 12 hasilnya adalah 2 1 per 4. Selesai. Oke, yang terakhir ada 52 per 40, kita bagi 4 jadi 13 per 10. 52 dibagi 4 13, 40 dibagi 4 10. Berarti 13 dibagi 10. Perkalian ini gimana Pak Bu? Ini perkalian 10 masih bisa kelipatannya 10, 20, 30, 40, 50 kalian pasti bisa. Yang tidak bisa dari melebihi 13 berarti dapatnya cuma 1, karena 1 kali 10 10. Berarti kita kurangi sisanya 3, sama seperti tadi. Berarti hasilnya adalah atas, bawah, samping. 1 3 per 10. Berarti 5 per 40 sama dengan 1, 3 per 40, berarti ini senilai. Seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah hasil bagi ditaruh di depan, sisa pembagian yang ada di bawah taruh di atas, penyebutnya tetap ada di bawah. Nih, formatnya seperti itu. Ya.
Nah, setelah belajar ini kalian bisa untuk mempraktekannya di rumah dengan syarat-syarat yang tadi sudah dijelaskan. Jika menyederhanakan, pembilangnya lebih kecil. Jika menjadi pecahan campuran, pembilangnya lebih besar. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi hitung pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita ada penjumlahan 2, yang satu penjumlahan pecahan biasa dan yang satu lagi pecahan campuran. Kita lihat nomor 1 ya, cara mengerjakannya ya. Ada soal 7/4. Ini soalnya ditulis sini deh, di sini ya, soal 7/4 ditambah 2/8 berapa? Caranya adalah kita menghitung ininya dulu, penyebutnya dulu. Ini kan penyebutnya belum sama, kita samakan. Ada 3 cara. Cara pertama, hitung KPK-nya, atau nih contoh langsung ya, 8 dan 4 dibagi 2, 4 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 1, 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Nanti kita pakainya di sini 8. Atau pakai cara kedua. Cara kedua adalah kelipatan yang besar. Maksudnya gimana? Dari 4 dan 8 yang paling besar berapa? 8 kan? Nanti kita cari kelipatan antara 4 dan 8. Perkalian 4 hasilnya ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16. Perkalian 8 16, 24, 32. Nah, dari kelipatan ini kita cari yang sama. Yang sama mana ya? Oh, ini ada 8. Ada angka 8 sama. Berarti kita pakai penyebutnya 8 sama juga. Atau mau pakai cara yang ketiga adalah dikali langsung. Ada 4 dikali 8. Berapa? 32. Bisa nggak pakai 32? Bisa. Ini 4 kalau kita lanjutin 16 kali 4 kali 5 20, 24 dan seterusnya, nanti di sini ada 32. Boleh. Tapi kalau ke ini caranya masing-masing cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk KPK dia pasti jawabannya akurat, namun cara pengerjaannya agak lama. Kalau untuk kelipatannya ini dia hasilnya akurat, pengerjaannya juga lama sama. Tapi dia lebih gampang kalau melihat dari sini. Tinggal lihat ini aja. 8 bisa nggak dibagi 4? Kalau 8 bisa dibagi 4, ya udah pakai 8. Maksudnya caranya lebih cepat. Kalau mau lebih dijabarkan pakai ini. Panjang juga sama KPK. Atau yang kali langsung. Yang kali langsung ini lebih gampang. Jadi 4 kali 8 langsung kelihatan hasilnya. Tapi nanti hasilnya untuk pengerjaan di operasi hitungnya akan menjadi PR lagi karena hasilnya jadi besar, 32 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita pakai 8 dari hasil kita cari 3 cara tadi. Pakai yang mana terserah kalian. Pak Bos sih sarannya pakai yang ini aja, KPK. Atau kalau yang sudah lancar perkaliannya pakai kelipatan ini boleh. Oke. Nah, 8 lalu ketika sudah ketemu 8, yang bagian 8 ini dibagi sama yang soal. 8 dibagi 4 dapat jangan lupa dicoret ya, karena kalau nggak dicoret nanti kalian kalau ada salah hitung tidak kerja 2 kali. Oke. 8 dibagi 4 2, 8 dibagi 8 1. Setelah dibagi, yang di bawah pokoknya dibagi ya. Ini pembagian. Lalu hasilnya yang dibagi di atas dikalikan. Oke.
Berarti hasilnya tadi kelihatan kan? Kalau misalkan kamu lagi lupa terus hasilnya udah ditulis kan lebih mudah. 4 dikali 2 dikali 7 4 belah 1 dikali 2 2. Jadi hasilnya 14 ditambah 2 6. Penyebutnya sama, berarti 16 per 8 kita campuran lagi, berarti kan 16 dibagi 8 dapat hasilnya 2, tidak ada sisa, maka hasilnya bulat 2. Kalau 0 tidak ditulis. Lanjut untuk yang kedua, ada 2 1 per 2 3 2 1 per 2 3 4 per 10. Kita cari KPK nya dapatnya 10. Atau 10 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, berarti pakainya 10. 10 dibagi 25, 10 dibagi 10 1. Nah, yang di depan ini gimana Pak Bo? Yang depan ini kan satuan. Satuannya bisa langsung ditambah, dijumlahkan. 2 ditambah 3, 5. Baru kita hitung yang tadi hasil bagi. 5 dikali 1, 5. 1 dikali 4, 4. Berarti 5 tambah 4, 9. Berarti 5. 9 per 10 selesai. Lanjut yang pengurangan, caranya sama, hanya operasinya saja yang beda, dia pengurangan. Oke, lanjut ya. Ini kebetulan ada 5 sama 10, kita pakai 10 karena 10 bisa dibagi 5. 10 dibagi 5 2, 10 bagi 10 1. 7 kali 4 14, 8 dikali 1 8. 14 dikurang 8 sama dengan 14 dikurang 8 ya 6. Jadi 6 per 10, kan dia sama-sama genap, bisa disederhanakan pakai cara yang di video sebelumnya. 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5, hasilnya 3 per 5. Nah yang terakhir ini agak lebih rumit. Ada 5 4 per 9 dikurang 2 8 per 18. Langsung saja ya, 5 nya dikurang 2 sama dengan 3. Lalu baru kita samakan penyebutnya. 18 kebetulan bisa dibagi 9, kita pakai 18. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita pakai kelipatannya seperti cara yang ini. Kita lanjutin, dijabarkan sampai ketemu angka yang sama. 18 dibagi 9 2, bagi 18 bagi 18 1. 4 dikali 2 8, 8 dikali 1 8. Nah, di sini muncul masalah. Ada 8 dikurang 8 berarti 0 dong. Nah, kalau pecahan 0 bagaimana ya? Kan sulit ya. Apalagi kadang-kadang suka ada yang 8 dikurang 9. Pengurangnya lebih besar. Caranya adalah meminjam dari yang ini. Oke. Caranya Pak Bo jabarkan ada 2 cara nih. Mau yang cepat atau mau yang lama. Tapi ini konsep. Kalian harus pelajari. 3-nya ini kita pecah. Nah, di di distribusi ya. 3 dipecah karena 3 kan 2 ditambah 1. Nah, kita pakai 2-nya, lalu 1-nya kita rubah jadi bentuk pecahan. Gimana cara merubah pecahannya? Tergantung dari penyebutnya. Di sini penyebutnya 18. Berarti 1-nya 18 per 18. Kalau penyebutnya 9 ya berarti 9 per 9. Kenapa? Karena 18 dibagi 18 sama dengan 1. Nah, kalau sudah dipecah jadi 2 ditambah 18 per 18. Ditambah lagi sama yang di depan ini, tambah 18 per 8 per 18, baru dikurang sama yang belakang. Berarti 18 tambah 8 sama dengan 26. Berarti 26 per 18 dikurang 8. Baru bisa kan? Ini lebih besar, baru bisa. Kalau ini kan 0. Ini udah mulai bisa jadinya. Dengan dikurangin dari sini. Nih, 3-nya dikurangin jadi 2. 26 dikurang 8 sama dengan 18 per 18 jadi 2. 18 per 18 sama dengan 3. Karena 18 tambah 18 1. Jadi 3. Atau cara cepatnya bagaimana Pak Bo? Cara cepatnya. Ini cara cepatnya gini. 3-nya dikurang langsung jadi 2. 18 yang bawah langsung ditambah sama 8 yang atas. Jadi 2. 18 tambah 8 26. Jadi 26 per 18 dikurang 8 per 18. Caranya sama, hasilnya juga akan sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kalian harus pelajarin adalah yang terakhir ini nih, yang agak sulit. Jadi dia meminjam dengan cara merubah satuan menjadi pecahan. Syaratnya untuk menjadi satuan menjadi pecahan bagaimana? Lihat dulu penyebutnya,
lalu disamakan. Kalau penyebutnya 2, berarti 2/2 sama dengan 1. Kalau penyebutnya 4, 4/4 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, simak terus videonya. Kalau ada pertanyaan boleh lihat di kolom komentar. Ya, selamat belajar, terus pelatihan, semoga sukses semuanya. Terima kasih.